Sebelumnya untuk memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Acara pertama, mari kita dengarkan sambutan dari founder bubble.id atau yang mewakili. Kepadanya kami persilahkan. Bagaimana cara bisa tampil videoku? Oke, halo. Tunggu dulu ya, Min. Videonya macet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman UMKM semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan usahanya lancar-lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari founder bubble.id karena beliau dalam kondisi yang kurang sehat untuk di hari ini. Jadi untuk sambutan kali ini insya Allah saya akan wakili kayak gitu. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga founder dari Bubble ini bisa diberi kesembuhan secepatnya. Amin. Oke. Mengenai kegiatan kompetisi UMKM kali ini, kegiatan ini kita mulai kemarin bertepatan dengan launching aplikasi Bubble yang terbaru. Bertepatan juga dengan 3 tahunnya Bubble. Kegiatannya itu kemarin kita mulai. Di tanggal 1 April 2021. Yang bulan kemarin lah. Jadi kalau hasil yang kemarin kita sudah ada beberapa pendaftar, kita filter menjadi 100. Nah, untuk di hari ini kita akan filter lagi sampai masuk ke 30 besar. Jadi dari hampir sudah 2 bulan teman-teman UMKM sudah berusaha untuk bagaimana caranya mereka lolos selanjutnya. Terima kasih untuk waktu kerjasamanya teman-teman UMKM. Saya harapkan untuk teman-teman yang nantinya tidak lolos 30 besar, jangan berkecil hati. Itu namanya kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah. Tetap tujuan kami itu adakan kompetisi ini adalah teman-teman UMKM bisa lebih dalam mengelola usaha, terus yang kedua dalam mengelola usaha dan bisnisnya dengan edukasi yang nantinya akan kita berikan secara bertahap, dan reward yang akan teman-teman diberikan kayak gitu. Jadi silakan teman-teman tetap sportif dalam kompetisi ini. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu sudah jadi teman-teman tentukan. Jadi teman-teman terima. Dan jangan berkecil hati kalau misalnya bukan kita yang menang kayak gitu. Karena kesuksesan usaha bukan sebatas di kompetisi UMKM ini. Oke, mungkin itu sedikit sepatah kata atau sambutan dari saya yang wakili founder dari bubble.id. Untuk di webinar kali ini silakan teman-teman simak dengan baik karena materinya ini sangat daging menurut saya. Jadi teman-teman bisa catat baik-baik, dan jika nanti ada yang ditanyakan bisa teman-teman melalui tim bubble.id, bisa kami bantu untuk hubungi untuk ke materi selanjutnya.
Oke, terima kasih. Mudah dengan Bubel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari founder atau yang mewakili. Kemudian kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu masuk ke materi pertama webinar. Nah, jadi materi pertama ini akan dibawakan oleh seorang owner UMKM yang produknya sudah dipasarkan secara nasional dan internasional. Nah, bagaimana cara melakukan hal tersebut? Nah, bagaimana melakukan hal tersebut? Pertanyaan ini akan terjawab di materi pertama. Nah, materi pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Lili Nurhaya AMD dengan materi memulai bisnis Banli dari nasional hingga internasional. Kepada Ibu, saya persilahkan. Iya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Oh, hari ini kita sama ya, Bu, Ping-Ping. Sehati ya? Iya, kita seragam ya, Bu, seragam. Salam sehat, Mbak. Salam sehat buat teman-teman UKM semua. Semoga usahanya tambah lancar dan diberkahi. Amin. Di sini saya mungkin sharing ya. Saya cuma mau sharing aja ke teman-teman. Awalnya itu kalau mau memulai buka usaha, kalau kita harus memulai dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif. Apapun yang kita lakukan itu pasti insya Allah akan berhasil dan akan bisa mencapai apa yang kita inginkan, karena sesuatu yang kita capai dengan maksimal itu butuh perjuangan, gitu loh. Itu bukan perkara mudah, bukan sesuatu yang mudah diraih, bukan sesuatu yang segampang itu bisa terjadi seperti pada saat sekarang, gitu. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Mungkin di sini banyak teman-teman saya yang lolos ya. Gitu. Saya hanya sharing ke teman-teman, bukan saya maksudnya menggurui atau apapun, saya hanya sharing pengalaman saya dari mulai saya nol membangun usaha. Dari tahun 2017 itu saya yang tidak tahu apa-apa tentang UMKM, tapi saya punya keinginan untuk bisa punya usaha sendiri, sehingga saya termotivasi. Saya motivasi diri saya sendiri dulu. Bagaimana cara saya bisa seperti orang-orang yang sudah berhasil sekarang. Nah, awalnya itu saya banyak belajar. Saya mengikut kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh dinas-dinas, baik itu kementerian, BUMN, bahkan saya sampai keluar dari Sulawesi. Saya ikut kegiatannya baik yang free maupun yang berbayar. Istilahnya saya bakar uang dulu lah untuk awalnya, gitu kan. Karena saya yakin pasti suatu saat saya akan dapat hasilnya, gitu. Perlahan tapi pasti itulah yang dapat, gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana triknya, caranya bisa saya sampai pemasaran keluar, itu pun tidak lepas dari dukungan teman-teman juga, dukungan juga keluarga, dukungan juga dari dinas-dinas. Saya sangat bersyukur dengan legalitas yang diberikan ke usaha saya, yang difasilitasi, itu membuat usaha saya itu ter-up sekarang, gitu loh. Jadi poin yang utamanya itu agar usaha kita bisa dikenal dimanapun, baik skala nasional. Saya awalnya skala nasional dulu, gitu kan. Saya cari jejaringnya pas, saya bersinergi dengan siapapun, saya tidak melihat senior, junior, tua, muda, pokoknya saya sama ratakan gitu loh. Karena di situ ada yang saya tidak tahu, ada yang mereka tahu. Ada yang mereka tidak tahu, ada yang saya tahu. Jadi kita intinya saling sharing gitu. Nah, kalau untuk pemasaran awal, saya itu pemasaran awalnya saya dari mulut ke mulut dulu gitu. Saya coba buat satu produk,
Saya coba kasih icip ke teman-teman, saya coba kasih icip ke beberapa keluarga, kolega, dan lain sebagainya. Dan di setiap saya kasih coba mereka bagaimana sih, apa kurangnya. Dan satu, kalau kita mau berhasil, jangan pernah merasa kecil hati kalau kita dikritik orang. Kritik itu sesuatu yang membangun, gitu kan? Karena kalau kita tidak ada komen dan kritik yang tidak baik, kita tidak akan pernah maju. Saya berprinsip apa yang saya sajikan, kalau ada komplain atau maksudnya bukan komplain ya, ada kekurangan atau apa, itu saya jadikan acuan. Itu untuk akhirnya alhamdulillah sekarang sudah jadi lebih baik. Begitu, Mbak. Mungkin Mbak ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut. Ya ini Bu, kalau boleh tahu cara pemasaran produk di skala nasionalnya dulu itu seperti apa selain dari memberikan membawa produknya Ibu ketika ada kegiatan yang berlangsung, memberikan ibaratnya icip-icip kepada sesama pelaku UMKM itu apa-apa saja Bu target pemasarannya di skala nasional ini dulu? Kalau saya buat satu manajemen, Mbak, manajemen pemasaran namanya. Saya dengan ada tim saya buat manajemen pemasaran saya yang utama kemana dulu. Jadi harus memang terplanning gitu loh, nggak kita asal lempar gitu. Jadi saya trial dulu beberapa bulan, selama 6 bulan sambil saya berproduksi, saya lempar pasar saya. Tapi sekarang banyak pasar saya di luar Sulawesi gitu kan. Kalau mungkin kan produk saya kacang mente dengan kacang Nah, di situ saya mulai mengajak teman saya, intinya networking. Kalau kita mau lakukan pemasaran baik nasional, yang skala nasional, saya networking. Kebetulan saya punya jejaring teman-teman dari hasil pelatihan-pelatihan itu se-Indonesia. Saya manfaatkan itu, gitu loh. Saya call mereka, saya say hello ke mereka, gimana kabar mereka, dan sebagainya. Akhirnya terjadilah di situ namanya reseller. Gitu kan, saya coba kasih ke dia, tawarkan, ya kan, saya tawarkan sistem yang saya bangun itu seperti apa, saya jelaskan ke mereka sistemnya seperti ini, akhirnya mereka mau jadi reseller saya, gitu kan. Setelah terjadi itu, akhirnya dari reseller saya yang satu, mereka berantai, gitu kan. Itu masih yang skala nasional ya, maksudnya lingkup lokal saya buat seperti itu dulu gitu. Kalau sudah terjadi itu semua, barulah saya expand ke luar Sulawesi dengan jejaring tadi gitu. Maksudnya tuh dengan kolega kita, dengan kenalan-kenalan kita, itu aja deh dulu gitu. Yang penting kita punya teman, pastikan teman-teman UKM lain juga pasti banyaklah kenalannya, banyaklah jejaringnya gitu kan. Ada satu yang bisa harus kita pegang. Itu misalnya di wilayah mana, misalnya di Makassar, Goa atau mana gitu. Itu harus ada basis kita di situ. Kita lihat pemasaran kita di situ bagus tidak. Kalau di situ bagus, kita bisa kembangkan di tempat lainnya. Atau kita bisa lihat histori penjualan kita di masing-masing daerah. Itu yang kita harus pelajari terus gitu. Nah kita bisa memang sendiri kan mungkin ya, kalau kita ini skala UKM memang kadang kita yang kerjakan sendiri gitu kan, kita yang buat sendiri, nggak apa-apa seperti itu, tapi bisa kita bersinergi dengan misalnya anak-anak mahasiswa. Saya berdayakan begitu, anak-anak mahasiswa saya coba ajak mereka untuk jadi reseller saya, jadi sekalian mereka untuk survei gitu loh, kasih survei apa sih sebenarnya yang pasar inginkan. Karena percuma kita buat satu produk yang kita lempar kemana-mana, tapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal, gitu. Yang artinya nanti kita jadi tidak fokus, gitu. Jadi sambil kita berproduksi, sambil kita melakukan riset pasar, istilahnya kayak gitu, gitu. Jadi kita tepat sasaran nantinya, Mbak. Gitu sih saya awalnya. Jadi secara umumnya nih, gambaran umumnya Bu dari manajemen pemasarannya
itu akhirnya mereka punya kolega, keluarga, kenalan, dan tempat kerja. Nah, disitulah akhirnya terbangun satu pemasaran yang secara tidak langsung mereka yang mempromosikan saya punya produk. Jadi ceritanya dari networking ini yang berpindah menjadi reseller. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, ini kan masih di skala internasionalnya itu seperti apa, Bu? Nah, nggak beda jauh sih Mbak sebenarnya, karena saya skala nasional alhamdulillah sudah sampai di Jakarta dan beberapa pulau Sumatera, Jawa juga. Di situ pun saya dapat link dari kegiatan itu. Saya cuma pesan sama teman-teman jangan pernah bosan ikut kegiatan webinar untuk saat ini ya. Gitu. Itu penting banget gitu. Jangan kita berpikir bilang rugi karena misalnya satu hal gitu kan. Itu sangat penting karena di situ kita bisa dapat informasi banyak, kementerian, BUMN gitu kan, dari dinas-dinas. Di situ kita banyak dapat dari situ. Itu dari hal webinar dan saya searching di Google di mana-mana itu saya ikutin kegiatannya gitu loh. Baik itu kementerian, baik itu dinas, baik itu BUMN, saya ikut. Nah, dari situlah akhirnya saya selalu setiap ikut kegiatan webinar, kelas-kelas online, itu data saya ternyata tersimpan di berbagai kementerian dan BUMN. Sehingga pada saat baik yang skala nasional maupun internasional, data saya sudah masuk di database mereka ternyata. Jadi secara tidak langsung mereka yang hubungi saya bahwa ada kegiatan pameran di luar negeri. Waktu itu saya dengan IDN Store dan Indonesia Mall-nya BRI, itu saya diikutkan di situ. Nah, saya juga lolos di Brinkubatornya BRI tahun 2020, satu-satunya di Sulawesi Selatan. Ya, salah satunya di Sulawesi Selatan itu cuma saya sendiri. Nah, dari situlah saya dapat akhirnya kesempatan untuk bisa ikut pameran di luar negeri, bahkan produk saya itu sudah sampai di Singapura penjualannya, rutin setiap bulan, alhamdulillah itu ada yang masuk ke sana. Tapi memang saya tidak ekspor langsung, under name namanya kalau seperti itu, gitu kan. Tapi paling tidak produk saya itu sudah masuk di pasar Hong Kong, Cina, dan Singapura. Gitu. Jadi semuanya jejaring yang membuat usaha kita bisa ter-up lagi. Gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa ikut kelas-kelas online, gitu kan, kelas-kelas webinar yang free ataupun yang berbayar itu saya ikutin gitu. Karena hasil yang saya dapat, alhamdulillah sekarang itu bukan saya yang mengejar mereka yang masuk di beberapa kementerian atau BUMN itu pasti kita dicari sama mereka gitu. Sampai saya terakhir kemarin dengan BI, saya dihubungi untuk souvenirnya BI gitu karena saya ikut kegiatannya waktu itu, kegiatan webinarnya untuk manajemen keuangan syariah. Ya, akhirnya mungkin database saya masuk di setiap kegiatan online, disitulah saya diambil, bahkan di Sarinah Jakarta pun ini saya diminta untuk mensupport produk saya untuk dijual secara offline, online, dan ekspor. Itu dari Sarinah. Itu. Pokoknya intinya jejaring yang kita cari. Apapun itu, skala nasional maupun internasional, itu aja. Wah, jadi sudah beberapa negara ya, Bu, yang bundling produknya sampai ke Hong Kong. Tadi kemana lagi, Bu? Ke Cina dengan Singapura. Oh, Cina dan Singapura. Nah, ini Bu, kalau boleh tahu bundling produknya ini sudah berapa lama, Bu? Dan awal mulanya itu seperti apa? Kemudian target selanjutnya ini di bundling produknya Ibu ini seperti apa? Gitu, Bu. Saya
berdiri tahun 2017, tapi saya fokus di fokus di kacang mente Bunli ini di tahun 2018, gitu kan. Di tahun 2018 itu saya tahun 2018 mulai usaha itu, gitu kan. Awalnya itu saya kan usahanya makanan siap saji, gitu. Nah, tapi dari situ catering kan saya juga ada catering. Dari situ saya punya pemikiran gini, kalau makanan siap saji itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana untuk pameran skala internasional ya, gitu. Adapun bisa, tapi memang kan harus intens sekali untuk pembuatan itu, gitu. Tapi akhirnya saya buatlah makanya kacang mente ini, saya coba pasarkan keluar, ternyata di pameran-pameran itu banyak yang suka, gitu kan. Nah, jadi harapan saya ke depan setelah produk saya di beberapa negara itu bisa masuk. Nah, saya kan sedang difasilitasi untuk pembuatan sertifikasi GMP dan HACCP untuk bisa higienis pangan itu untuk bisa syarat ekspor sendiri ke beberapa negara yang mempunyai aturan seperti itu, gitu. Jadi harapan saya ke depan produk saya ini lebih mendunia lagi, bukan hanya di 3 negara itu, tapi di ke seluruh negara, insya Allah, amin. Mudah-mudahan itu bisa saya wujudkan. Alhamdulillah dalam perjalanan 2018 sampai 2021, usaha saya masih tetap survive dan diakui, alhamdulillah secara internasional juga. Gitu, Mbak. Ini Bu, dalam di awal ini sampai sekarang ini tuh kendala-kendala yang dialami itu bisa diceritakan mungkin Bu seperti apa? Kalau kendala mungkin teman-teman UKM lain juga sama seperti saya, gitu kan. Kendalanya itu awalnya pemasaran. Kalau saya kendala utama bukan modal, gitu. Kalau modal bisa saya dapat kalau saya mencapai pasar yang maksimal, gitu kan. Kendala saya itu di pemasaran awalnya kan, pemasaran. Nah, makanya yang kami butuhkan itu adalah pemasaran. Tapi kita tidak tahu pasar kita itu yang paling inti itu pemasaran, gitu kan. Kalau masalah permodalan, alhamdulillah kalau memang pemasaran kita bagus, otomatis kan permodalan kita juga akan bagus, gitu kan. Intinya satu, kendala yang paling utama bagi saya itu adalah pemasaran awalnya. Tapi setelah saya ikuti kegiatan-kegiatan, saya ikuti training-training, saya ikuti coaching, alhamdulillah saya tahu caranya dan jalannya itu memang kita butuh konsistensi dalam pembuatan produk kita sendiri, gitu kan. Kita sudah lempar ke pasar, kita sudah riset pasar bisa terima dengan baik, dan kita memang butuh dukungan dinas atau butuh dukungan link untuk bisa memasarkan produk kita. Nah, saya cuma sarankan ke teman-teman lain, rajin-rajin itu sih, Mbak. Oke Bu, kan tadi selain itu ada tadi yang dibahas mengenai halal MUI begitu Bu. Nah, ini kan selain menjaga kualitas produk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti perizinan tadi, perizinan BPOM, halal MUI dan lain-lain. Itu mekanisme perizinannya seperti apa Bu? Sehingga Ibu bisa dapat ini perizinannya. Mekanismenya itu sama sih dengan teman-teman lain. Saya kebetulan dan alhamdulillah perizinan yang saya dapat itu sampai perusahaan pun saya dapat sekarang sudah berbadan hukum, sudah berupa PT, itu saya dapat fasilitas dari pemerintah. Kalau PT saya dapat fasilitas dari Bikraf dulu, kalau halal saya dapat dari Dinas Perindustrian, kalau PIRT saya dapat dari Dinas Koperasi Provinsi. Kita tidak bisa lepas juga dari mereka karena
cukup lumayan mahal ya kalau untuk pengurusan halal gitu kan. Kalau PIRT sih nggak seberapa, tapi itu kita tetap syukuri. Dan memang saya saya ajak teman-teman UKM itu untuk proaktif gitu loh. Proaktif bertanya ke dinas-dinas, apakah ada fasilitas untuk PIRT, apakah ada fasilitas untuk halal gitu kan. Kalau memang mereka mau yang tidak berbayar gitu. Tapi dari situlah saya memulai usaha saya ini dengan perizinan yang lengkap sampai HAKI saya sudah ada, gitu kan. Jadi memang butuh apa ya? Butuh kita yang kooperatif gitu loh. Karena saya yakin dinas-dinas itu banyak sekali informasi yang mereka sampaikan, cuman mereka juga punya batasan karena bukan cuma UKM yang mereka urus, pekerjaan mereka juga cukup banyak gitu kan. Jadi saya cuma ingatkan teman-teman itu untuk kita proaktif ke dinas-dinas, bertanya di sana. Itu apakah ada kesempatan untuk kita bisa diberikan fasilitas perizinan-perizinan, dan jangan bosan juga untuk kayak misalnya di IG atau di Facebook, di sosmednya kementerian-kementerian, kita juga harus rajin buka di situ karena di situ banyak informasi yang kita dapat yang bisa kita difasilitasi. Itu aja sih, Mbak. Ini serta webinar bertanya. Nah, ini ada Saudara Firman. Pertanyaannya begini, Bu. Dalam memulai usaha yang Ibu pertahankan dari segi kualitas produk, dari segi kualitas produk atau ada hal lain, Bu? Itu pertanyaan. Jadi maksudnya itu dalam memulai usahanya Ibu itu Ibu pertahankan dari segi kualitas produk atau ada hal-hal lain, Bu? Begitu, Bu. Pasti ada, bukan cuma kita pertahankan kualitas produk. Itu satu yang saya bilang, kita ada trial, ada riset pasar, karena kita bisa melihat di situ produk kita sudah sejauh mana orang bisa menerima kita punya produk, bukan hanya kualitas, ya kan? Tapi itu lagi saya bilang, kita ada faktor, saya punya usaha itu bukan hanya semata-mata mau dapat cuan, mau dapat keuntungan, tapi ada sisi sosialnya gitu. Nah, dari situ kita juga bisa dapat sesuatu yang bisa kita pertahankan dalam menjalankan usaha gitu. Bukan hanya mendapatkan keuntungan, bukan hanya mempertahankan produk, tapi dari sisi sosialnya pun kita harus lakukan itu gitu. Sehingga setidaknya usaha kita bisa dikenal karena dari satu sisi yang kita mendapatkan keuntungan, dari sisi networking, dan satu lagi dari sisi sosialnya, itu jangan pernah lupa. Gitu, Mbak. Ini baik, terima kasih jawabannya, Bu. Ini untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik atau kirim pertanyaannya di room chat ini. Oke. Ini Bu, masih pertanyaan dari teman pelaku UMKM dari KR nih. Ini Bu, tips dan trik Banli untuk tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi ini tuh bagaimana? Lebih ke trik dan tips Banli untuk tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi. Enggak beda jauh. Kalau untuk tetap bertahan itu kita harus pintar lihat peluang, Mbak. Gitu ya. Kita harus pintar lihat peluang. Kan sekarang ini banyak teman-teman yang bilang di masa pandemi ini omset menurun. Gitu kan. Saya kebetulan karena basic saya di kuliner, jadi bukan cuma kacang mente dan kacang bawang aja yang saya produksi. Contohnya misalnya pada saat bulan puasa kemarin, bulan Ramadan kemarin sampai Lebaran, itu saya buka peluang untuk menjual makanan siap saji. Gitu kan, kayak misalnya takjil gitu kan, makanan-makanan untuk hantaran Lebaran gitu. Itu saya buka peluang untuk itu. Gitu. Alhamdulillah lumayan gitu kan. Jadi jangan pandemi atau situasi apapun itu menjadikan kita nggak berusaha gitu, atau menjadikan kita jadi patah semangat. Enggak.
Tapi tetaplah bersyukur apa yang Tuhan kasih, apapun kondisinya itu, kalau kita syukuri dan kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Itu aja. Ini Bu, masih ada pertanyaan dari teman pelaku UKM. Ini atas nama Fadli. Itu pertanyaannya, bagaimana cara mengurus halal MUI dan BPOM untuk produk snack? Itu caranya bagaimana? Coba langsung tanya ke ininya. Tanya, sebenarnya sih kalau di saya yang jawab gitu, itu prosesnya panjang. Gitu kan, kita harus menyediakan kelengkapan izin usaha gitu kan, semuanya produk kita yang harus, sekarang kan udah secara online, jadi mungkin bisa cek di online cara pengurusan halal BPOM gitu, karena itu memang prosesnya panjang gitu kan. Tapi kalau kita mau lebih ininya lagi, bisa langsung datang ke kantor. Sekarang kan bukan MUI lagi, sekarang sudah Kementerian Agama yang keluarkan untuk halal gitu. Jadi mungkin bisa searching, bisa cari di situ, karena pendaftarannya sekarang kan melalui online semuanya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya sampaikan dulu untuk teman-teman. Jadi sisa ada 2 pertanyaan terakhir yang akan diajukan kepada Ibu pemateri. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi Bu dari Kak Irsyad. Katanya begini Bu, bagaimana sistem pembayaran kalau dari luar negeri Bu? Terus bagaimana cara menghindari scammer? Kalau saya kebetulan kan saya nggak secara langsung ya kirimnya ya, karena saya pakai Office Store IDN Store dengan Indonesia Mall gitu. Jadi istilahnya karena saya masih under name, saya nggak kirim langsung, saya di backup sama Kementerian Perdagangan dan Indonesia Mall-nya BRI gitu. Jadi kami hanya mengirimkan produk ke gudang high store mereka, nanti mereka yang urus semuanya gitu. Tapi waktu di Hong Kong kemarin, saya memang kirim sendiri, tapi melalui perwakilan di sana. Jadi semuanya kami terbackup dengan dinas dan perwakilan Indonesia yang ada di negara tersebut gitu, sehingga amanlah kalau untuk saat ini buat saya gitu kan, karena saya belum secara langsung kirimnya, karena ada perantara yang membackup produk saya di sana gitu, sehingga saya masih aman untuk itu gitu, karena melalui Office Store, IDN Store yang ada di Hong Kong, terus Indonesia Mall yang ada di Singapura, seperti itu Mbak. Jadi kami di backup sama mereka. Itu saya taunya hanya terima transferan dari mereka setelah barang diterima dan penjualan habis, seperti itu. Oh, jadi ibaratnya ada media perantara ya Bu, antara ada media perantara Ibu dengan si customer ini. Bukan si customer, iya ada perantara saya untuk si customer, karena di sana kan kita kayak saya dengan Indonesia Mall itu kan melalui Tokopedia, penjualan secara online yang internasional gitu. Oke, masih ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai Bunli Produk ini, sisa 1 ya, sisa 1. Jadi diharapkan teman-teman di sini wadahnya untuk sharing ilmu ya Bu. Ya. Sharing ilmu. Luar biasa sekali sih materinya Ibu, pengalamannya dari mulai awal sampai sebenarnya luar biasa sekali Bu, sampai bisa jual produk ke luar negeri itu. Ini Bu, saya sih bisa ya bertanya sebagai host ini, yang Ibu itu memulai usahanya memang langsung 2 produk di bisnis kuliner tadi, ya kan? Ini di bisnis kuliner tadi itu kacang mente ya Bu, atau ini yang di kulinernya Ibu yang catering? Saya awal buka usaha itu 2014 sebenarnya. Saya punya usaha
jual makanan siap saji gitu kan, kayak catering gitu, itu dari 2015. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya belum fokus gitu kan. Setelah saya ikut pelatihan gerakan kewirausahaan dari Kementerian Koperasi, saya mulai berpikir kenapa saya tidak bangun usaha saya, karena saya sudah punya dasar pelatihan-pelatihan yang saya dapat gitu kan. Jadi pelatihan yang saya dapat itu saya nggak hanya lepas, yang penting saya udah ikut gitu, nggak gitu. Saya tetap perjuangkan dengan beberapa orang teman, saya bikin satu asosiasi namanya Smart Entrepreneur Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketuanya. Makanya disitulah saya bangun satu brand yang saya beri nama Bunli gitu. Jadi saya awalnya itu memang dari dari produk makanan yang siap saji begitu. Halo Mbak. Ya, halo Bu. Baik Bu, terima kasih tadi jawaban-jawaban yang luar biasanya. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga pertanyaan dan jawabannya tersampaikan. Kemudian mungkin saran ini Bu, saran untuk UMKM yang mau go internasional itu seperti apa Bu sebelum kita menutup sesi sharing ini? Saya sih mungkin ada saran ya Bu. Iya, saya sih bilangnya bukan saran ya, Mbak. Saya hanya berbagi sama teman-teman. Yang perlu diingat itu satu, legalitas usaha itu harus ada, gitu kan? Karena kalau mau go internasional itu kita harus punya badan hukum, paling tidak CV, gitu kan? Kelengkapan izin usaha, terus kelengkapan sertifikasi produk itu juga harus kita persiapkan, gitu. Itu yang paling utama. Dan yang berikutnya itu memang kualitas dan konsistensi dalam pengolahan produk itu harus ada SOP-nya. Gitu. Kita nggak bisa buat asal misalnya hari ini enak begini, besoknya berubah, itu nggak bisa. Kalau kita mau sampai pasar luar itu kita harus punya SOP dalam pengolahan produk, pembuatan produk kita. Gitu Mbak. Sip, terima kasih banyak Bu materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan kepada apa yang disampaikan Ibu tadi tersampaikan kepada kami, tersampaikan kepada para pelaku UMKM. Semoga bisnisnya juga semakin lancar Bu, semakin sukses. Amin. Semoga para pelaku UMKM bisa mengikuti langkah dan jejaknya Ibu. Amin, insya Allah. Semangat buat teman-teman semua ya. Makasih. Terima kasih banyak Bu. Oke. Baik, mungkin bisa kita beri tepuk tangan online. Tepuk tangan online untuk Ibu. Terima kasih banyak materinya tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa kita mungkin break dulu sembari persiapan ke materi kedua ya. Yang materinya itu tidak kalah jauh luar biasanya begitu. Oke, kita break dulu sebentar. Oh iya, jangan lupa absen diisi di room chat-nya. Jangan lupa isi absen di room chat. Oke? Satu-satu dong Pak, ribet nih. Alasan. Cepat, saya butuh sekarang. Pusing. Gimana nih? Bos minta laporan terupdate, maunya sekarang lagi.
Sri, kok kamu lama banget sih? Emang kamu pakai aplikasi apa? Biasa Pak, aplikasi standar. Aduh, kamu kurang update. Sekarang tuh ada aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk merekap laporan keuangan dan laporan penjualan kita. Aplikasi apa tuh Pak? Nah, namanya itu bubble.id. Coba Gih. Aku coba dulu ya Pak. Nikmati kemudahan bisnismu bersama bubble.id. Oke, sudah siap ke materi kedua? Oke, kita akan langsung ke materi kedua, materi yang cukup luar biasa bagi para teman-teman pelaku UMKM. Oke, jadi materi kedua ini akan disampaikan oleh Pak Bahtiar Baso dengan judul materi Peluang Bisnis melalui Penguatan Kelembagaan dan Produk Usaha. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Bahtiar Baso untuk menyampaikan materinya. Cek, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat para sahabat Bubble ID. Ini yang login pengusaha semua kayaknya nih. Kalau 28 partisipan calon pengusaha sukses lah. Rata-rata sudah kenal, tadi juga sudah sempat sebentar ngobrolan dengan Ibu Direktur foundernya Bung Li, Ibu Lili. Masya Allah, iya. Materinya luar biasa. Tadi, Kak. Iya. Beliau sudah banyak sharing soal hal-hal yang penting menurut saya. Kemudian kemarin saya dihubungi oleh pihak Bubble, hari ini bisa sharing berkaitan dengan soal kelembagaan dan legalitas usaha. Jadi yang ingin kita diskusi sharingkan hari ini sebenarnya lebih bersifat formal. Saya coba posisikan diri sebagai konsultan bidang kelembagaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik di Indonesia. Kemarin memang viral lah, teman-teman mungkin bisa sama melihat bagaimana perdebatan panjang dan mungkin sampai hari ini masih banyak kelompok masyarakat, bahkan mungkin kelompok pelaku usaha atau pelaku kerja yang memperdebatkan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja inilah yang banyak merubah dan bahkan hampir 60% berhubungan dengan aktivitas usaha dan bersinggungan dengan kita, khususnya berkaitan dengan kelembagaan dan soal legalitas usaha. Sekarang banyak kan ini nih isu-isu terbaru nih, kalau Bapak Ibu nyimak pasti tahu ini. Pertama soal banyaknya korporat besar penguasa Indonesia selama ini, khususnya perdagangan dan jasa, itu insya Allah bulan depan sudah tutup, dan beberapa itu. Kemudian beberapa platform atau beberapa bisnis digital yang baru sekarang sudah bangun kolaborasi. Jadi nyaris memang pertarungan bisnis secara terbuka semakin kelihatan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu
cermati dengan seksama di model kriteria klasifikasi pembagian usaha sekarang juga sudah berubah. Dulu usaha mikro itu di bawah 250 juta. Sekarang sampai 2M itu masih masuk kategori mikro. Artinya apa? Dulu teman-teman kita yang ada di kelas kecil itu sekarang turun ke kelas mikro. Jadi akan terjadi persaingan lagi antara teman-teman yang memang benar-benar masih mikro dari undang-undang sebelumnya dengan mereka yang baru masuk kategori mikro, turunan dari usaha kecil. Bahkan ke depan mungkin mereka-mereka yang kecil pun itu bisa mengakses program-program mikro. Dan ini tantangan buat kita semua. Sekarang kesimpulannya seperti apa? Dengan melihat kondisi yang ada ini, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dari awal kami selalu sampaikan di hampir di semua momentum, Bapak Ibu harus benar-benar memahami sekarang saya jualan itu karena apa? Kemudian saya sekarang jualan itu kepada siapa? Kalau sampai hari ini Bapak Ibu belum menentukan pasarnya, sebesar apapun usahanya, itu pasti akan menunggu waktu, dia akan tutup kembali. Sekarang kita sudah lihat, banyak yang mempertahankan. Kita belajarlah dari, kalau saya sebut branding misalnya ya, nggak apa-apa ya. Kita lihat bagaimana Nokia mempertahankan idealismenya sampai harus akhirnya terjungkal habis misalnya kan. Terus beberapa toko-toko retail modern yang masih mempertahankan idealismenya, ya akhirnya mereka juga pun tutup. Bahkan nama-nama brand besar pun itu harus gulung tikar atau beralih kepemilikan. Nah, ini kan jadi catatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mayoritas bisnis yang sudah besar itu terlena dengan kondisi yang ada. Padahal salah satu ciri entrepreneur yang selalu teman-teman dapat di setiap model pembelajaran ataupun pelatihan workshop itu inovasi dan kreativitas. Nah, tidak banyak di antara kita itu mencoba untuk mengembangkan inovasi. Bapak Ibu bisa lihatlah, contoh misalnya di dunia otomotif. Otomotif itu ketika mereka mengeluarkan satu jenis produk baru, itu sebenarnya dia sudah punya 5 sampai 6 paling sedikit jenis model yang baru, sisa menunggu launching keluarnya. Ya mungkin kayak Google lah ini kan, Google lagi ada aplikasi baru, ada fitur baru. Mungkin setelah dia keluarkan fitur baru ini, sebenarnya dia sudah punya lagi fitur yang lain. Dan begitulah sebenarnya model kita diagnosa atau kita menskenariokan bisnis. Jadi kalau saya sebenarnya bisnis itu kan sebenarnya bermain di sandiwara saja kita ini. Bagaimana kita skenariokan diri supaya kita bisa bertahan. Karena kapan tidak, ya kita akan tetap jadi pelaku usaha, tapi tidak besar. Bahkan di beberapa teori sebenarnya mengatakan bahwa bisnis yang sudah startup lebih dari 5 tahun, harusnya kan sudah stabil, dia punya keuangan. Tapi kalau di antara kita masih sudah lebih dari 5 tahun terus belum stabil, berarti memang ada kendala. Dan saya selalu sarankan kepada semua pelaku usaha, jangan memaksakan diri untuk mempertahankan kendala yang ada. Sekarang eranya era terbuka, digital, kemudian kolaborasi. Bila memungkinkan ada satu bisnis yang harus digabung, silahkan digabungkan. Karena jangankan kita yang mikro, yang makro pun sekarang dia kolaborasi. Dia merger. Yang terbaru kan ada Goto tuh. Gojek, Tokopedia kan. Itu mereka yang besar aja nyatu. Tujuannya apa? Tujuannya benang bersama. Jadi sekarang dia mau menguasai pasar. Nah, kita kalau tidak nyatu, kita agak berat untuk menguasai pasar. Kembali ke soal itu, legalitas. Bapak Ibu sekalian, saran saya pertama memang yang paling dasar, kita harap semua pelaku usaha kita di Sulsel harus punya NIB. Nah, ini informasi terbaru ini per 2 Juni itu NIB online itu OSS itu ditutup itu sementara. Karena akan ada program pemerintah, sudah disampaikan juga di beberapa forum sebelumnya. Sekarang itu ada namanya penerapan izin beresiko. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah buat NIB atau yang sudah punya NIB, produk makanan minuman, itu kan ada izin limbah, pengelolaan limbahnya.
Dan nah ini ke depan ini sementara digodok kembali untuk bisa dilakukan. Bahkan lebih mudah. Bapak Ibu yang kalau 1-2 hari ini Bapak Ibu ada yang belum punya NIB, ya silakan bisa saya pandu dari online lah untuk dibuatkan NIB. Yang penting ada emailnya. Itu mudah kan sekarang berbasis OSS. Nah, sebelum tanggal 2 kan sudah ditutup sementara dan kita harus ke kantor sistem satu atap PTSP itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi saya sempat nyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Lili berkaitan soal kalau produk kita mau keluar. Jadi tadi saya sampaikan, yang pertama Bapak Ibu harus paham betul bisnis saya, produk yang saya tawarkan ini, itu kemana? Itu dibeli oleh siapa? Bahkan sebenarnya kalau perlu, ada daftar nama orang yang membeli kita punya produk. Nah, bahkan di model sistem digital, kita berharap setiap transaksi online, Bapak Ibu harus tetap Bapak Ibu tahu bahwa si A dan si B yang membeli produk saya, baik melalui platform e-commerce atau yang mana. Karena kalau tidak, agak repot. Banyak kan di antara kita masih sedikit-sedikit menyembunyikan identitas, menyembunyikan nomor telepon, padahal sebenarnya tidak masalah. Yang penting memang sedapat mungkin sekarang pisahkan itu telepon pribadi dengan telepon bisnis. Atau paling tidak akun WhatsApp lah. Sekarang kan handphone Android kan bisa punya 2 WhatsApp di satu handphone, bahkan ada yang bisa clone sampai 3. Itu kan semuanya bisa. Yang HP-HP sekarang juga kan punya 2 SIM card. Jadi satu SIM card dipakai untuk WhatsApp bisnis mungkin, satu SIM cardnya dipakai oleh WhatsApp pribadi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui saya semuanya ini pasar saya siapa. Banyak pelaku usaha kita selalu melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan teori-teori bisnis yang ada, melakukan aktivitas pemasaran sesuai dengan teori-teori pemasaran. Tapi dia tidak sadar kalau aktivitas mereka itu sia-sia saja. Kenapa? Karena pertama, dia jualan dia share produknya, dia share flyernya, dia share media promosinya di Facebook, akunnya misalnya. Tapi Facebooknya cuma punya 100 teman, kan sama saja. Itu tidak efektif. Nah, kemudian dia buat apa namanya, dia bikin story Instagram misalnya, atau dia bikin story WhatsApp misalnya, tapi temannya cuma 100, itu enggak efektif. Makanya memang sedapat mungkin harus mengetahui pasar saya siapa, karena memang pertanyaan awal ketika kita mendiagnosa bisnis teman-teman, pasti pertanyaan kita ini, seberapa banyak nama yang bisa teman-teman tulis sebagai pasar, maka sebesar itulah uang yang memungkinkan untuk Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau 10 nama kita tulis, berarti dari 10 itu uang bisa kita dapat dari produk yang kita jual. Nah, makanya sedapat mungkin sekarang bisa, apalagi kan banyak platform, banyak e-commerce yang hadir. Nah, sekarang sudah bisa kita lakukan. Jadi itu. Kemudian lebih jauh, kenapa saya harus sampaikan ke Bapak Ibu berkaitan dengan pasar? Karena ini berkaitan dengan nanti legalitas dan kelembagaan usaha. Kalau Bapak Ibu jualan di pasar tradisional atau pasar jongkok, pasar cekeng, pasar apa namanya itu, nggak perlu surat keterangan usaha saja sudah cukup kita ambil kelurahan. Karena memang pasar Bapak Ibu nggak minta. Tapi kalau Bapak Ibu mau besar, Bapak Ibu mau masuk ke retail misalnya, atau mau ekspor, harus ada legalitas kelembagaan. Sayang sekali, ya karena kan kita selalu dituntut ini. Saya biasa sampaikan ke pemerintah. Kita bisa dituntut ini. Teman-teman diajar misalnya memperbaiki desain kemasan. Terus usahanya tidak meminta, pasarnya tidak meminta kemasan yang bagus. Nah, makanya sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu bicara soal membuat legalitas. Ada yang buat non-persorangan. Bikinlah UD, bikinlah CV, bahkan ada yang hebat bahkan bikin PT, tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya segmen pasarnya tidak sampai ke situ. Bahkan dulu saya bisa kita sampaikan ke teman-teman, mayoritas yang membuat legalitas bisnis hanya mereka-mereka yang mengakses program. Apakah dia ikut lelang, dia ikut tender, dia ikut pengadaan, dia ikut proyek apa itu. Karena secara yang lain tidak. Mungkin di sini ada member. Kenapa saya bilang begini? Karena belum misi integrasi, misi OSS sampai hari ini masih dalam penyempurnaan. Banyak platform pun
memitrakan UKM di dalam platformnya, tapi tidak mempersyaratkan legal-legal itu. Bahkan di perbankan, hanya kita mau akses kredit saja, ya yang penting ada surat keterangan usaha dari kelurahan. Kan harusnya program-program itu sudah diarahkan kepada bagaimana sistem legalitas terintegrasi. Nah, tapi ke depan akan seperti itu. Dengan munculnya model NIB, nomor induk berusaha, ya ini semua nanti hampir semua program akan diarahkan untuk bisa diakses ketika kita punya NIB. Jadi saran saya, silakan yang belum punya NIB, baik itu perusahaan yang badan hukumnya UD, CP, PT, atau mungkin koperasi, silakan buat nomor induk berusahanya. Nah, kemudian yang usaha mikro bisa bikin nomor izin IUMK, izin usaha mikro kecil. Itu juga bisa kita buat. Jadi yang pertama harus betul paham pasarnya. Yang kedua, baru kita melihat izin usaha apa yang harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu tanya, apa persyaratannya bikin izin usaha? Kalau kita klik Google itu ada semua, sudah muncul nih semua. Tidak sulit gitu. Bahkan untuk CV, untuk PT itu kan harus berhubungan dengan notaris. Karena kalau kita bikin perusahaan non perseorangan atau berbadan hukum, harus punya akta pendirian. Dan akta pendirian itu dikeluarkan di notaris. Jadi kalau kita ke notaris itu sudah kelihatan apa-apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian sekarang juga sementara, dulu kan orang bikin surat izin tempat usaha, ada namanya HO, apa segala macam. Sekarang semua sudah tidak ada. Sekarang sisa satu, namanya sudah sisa SIU, surat izin usaha. Sisanya sudah tidak lagi, karena kita sudah punya NIB. Jadi pemerintah sementara mendorong bagaimana kelembagaan usaha itu tidak sulit. Nah, ini tahun ini dibangun ke usaha berbasis resiko itu. Jadi nanti apa-apa yang lebih mudah untuk dilakukan supaya bisa dipotong. Dan saran saya lagi-lagi, baik berkaitan dengan soal melengkapi legalitas ataupun non-legalitas, harapan saya Bapak Ibu bisa memahami pasar saya siapa. Karena kompetisi kita ini lebih besar lagi. Kalau pilihannya ada dua, Bapak Ibu harus masuk ke segmen pasar yang sudah ada, atau Bapak Ibu justru menyentuhkan segmen pasar yang baru. Nah, itu silahkan Bapak Ibu yang tahu persis seperti apa itu kan Bapak Ibu sendiri. Jadi sekarang kita bisa berhitung. Makanya setiap tahun diharapkan pelaku usaha kita bisa punya catatan terkait usahanya. Kita catatan terkait usahanya sampai tahun 2020 ini siapa pasarku. Kemudian 2021 ini siapa yang harus saya akses. Makanya kan itu yang definisi menentukan pasar itu yang selalu dari awal disampaikan. Nah, ketika saya misalnya harus masuk ke retail modern, nah kita harus bisa lihat nih retail modern itu apa persyaratannya. Oh, dia butuh legalitas, oh dia butuh standarisasi. Apa itu standarisasi? Misalnya kalau produk makanan mungkin PIRT yang paling rendah, atau mungkin ada halal, atau mungkin ada yang lain. Terus atau mungkin kita masuk ke retail atau ke ekspor, harus ada paten misalnya, teman-teman yang punya produk. Jangan teman-teman jualannya di pasar, tapi dibikinkan paten besar itu kan. Nah, makanya harus betul-betul disusun benar. Saya skenario bisnis saya ini kalau di program jangka panjangnya itu per berapa tahun, misalnya saya punya visi misi perusahaan ini, ada di visi misi perusahaan atau saya harus punya visi misi perusahaan ini per 5 jangka panjang ini per 5 tahun. Jadi jangka pendeknya per tahun. Jadi setiap tahun ini kita mengevaluasi bagaimana caranya mengejar visi misi sampai di 5 tahun ke depan. Nah, setelah itu baru dibahas lagi 5 tahun ini kita sudah sampai di visi misi ini. Visi misi itu bisa berupa nilai, bisa berupa kuantitas. Misalnya kelembagaan usaha saya 5 tahun ke depan, saya harus sudah punya segmen pasar itu sebanyak sebegini. Saya sudah bisa punya omset sebanyak sebegini. Itu harus jelas. Saya sudah bisa menyasar wilayah sampai di sini. Nah, setelah sampai sini baru kita bahas, oh kita ternyata usaha kita bagus, berkembang, bisa masuk ke retail misalnya. Nah, dikembangkan lagi, oh tahun ini kita harus sudah punya izin usaha. Bahkan tidak, saran saya dulu hampir sama Bapak Ibu. Saya punya usaha 2010, lahir dari pelatihan. Bahkan kalau lebih dalam lagi, bisnis saya dulu lahir dari proposal usaha.
Saya di kampus dulu ada namanya PKM, itu program kreativitas. Saya merasa bahwa saya bertanggung jawab atas tulisan yang ditulis itu. Kalau saya tidak pertahankan, ya, saya mungkin satu dari sedikit orang yang pernah mengakses program itu yang masih mempertahankan bisnis sampai sekarang. Kenapa kita lihat itu tadi? Karena dari tulisan kemudian ikut program. Tapi oleh beberapa senior, nah, itu menyarankan ke saya, pokoknya terakhir kita ketemu di pelatihan. Pokoknya tahun depan jangan lagi kita ketemu, bapak-bapak yang jadi peserta terus pelatihan. Nah, ini yang harus kita dorong terus ke UKM. Jadi sama Bapak Ibu sekalian juga harus kita dorong seperti itu. Tapi Kak, bisa dipotong sebentar? Boleh. Kak? Ini Kak, ada yang bertanya, ini dari Kak Irsyad, katanya pendirian CV untuk saat ini apa yang harus dia lakukan? Bolehkah pendiriannya itu perorangan? Boleh. Pembuatan jadi CV Kak. Iya, jadi namanya itu Badan Hukum Usaha. Jadi di kita ini, di bangsa ini ada beberapa badan hukum usaha. Ada namanya UD, ada namanya Usaha Dagang UD, ada namanya CP, firma, ada PT Perseroan Terbatas, ada koperasi. Jadi sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus disiapkan untuk bikin CP? Apakah CP itu bisa bersifat perorangan atau tidak? Jadi kalau di legalitas usaha itu dua hal yang penting. Siapa yang punya dan siapa yang punya saham. Jadi bisa orang yang pendiri perusahaan itu bukan orang yang punya saham, itu bisa. Nah, jadi nanti itu dibikin strukturnya. Kalau kita sudah berbadan hukum non persorangan, itu harus ada strukturnya. Jadi biasanya itu bisakah tidak perorangan, Kak? Sebenarnya secara tersirat itu bisa saja. Saya jadi ownernya, karyawan saya jadi sekretarisnya atau bendaharanya, bisa saja. Tapi secara tersiratnya punya saya sendiri. Tapi kalau ininya harus ada harus ada struktur organisasinya, struktur organisasi usahanya harus ada. Makanya struktur organisasi usaha tidak bisa diisi nama yang sama, pasti harus nama yang berbeda. Paling di pemegang sahamnya siapa kalau dia PT, kalau kalau di CP mungkin hanya bicara soal siapa struktur organisasinya. Apa syaratnya? Pertama, memang identitas yang punya. Harus punya kartu tanda penduduk, kemudian harus punya bukti bahwa usaha saya ada di tempat A, B. Kalau dulu biasa surat keterangan usaha saja. Sekarang bisa foto usaha, alamat usaha. Nah, biasanya itu kalau kita ke notaris itu dia minta bukti PBB atau kepemilikan tempat, baik berstatus milik sendiri ataupun sewa. Nah, kemudian selain itu normal saja kita pokoknya kalau tidak mau susah ke notaris bikin. Karena di dalam pendirian CP kan dua tahapannya ini sebenarnya. Pertama, tahapan membuat badan hukum usaha itu harus bikin dulu pengesahan pendirian badan hukumnya. Ya, sekarang pengesahan pembuatan badan hukum itu ada di notaris. Jadi itu dulu. Jadi kita semuanya ke notaris bisa saja hanya disuruh bikin akta pendirian usaha bisa. Mungkin berbayar beda-beda sih, ada yang 500.000, ada yang 300.000, ada yang 700.000, tergantung notarisnya di mana. Nah, kemudian dari situ kita bisa bikin lagi. Sebenarnya kalau kita mau urus sendiri itu gampang sekali. Pertama kita ke notaris, bikin akta pendirian CV. Kita store ini nama-namanya, bawa KTP tak, bahwa di mana kedudukan usaha, apa nama usahanya, di mana alamatnya, dari kontak personnya, alamat emailnya. Sekarang kalau harus harus disiapkan AHU-nya dari Kemenkumham soal nama lembaga, kan itu nama itu siapa namanya, nama juga alamat itu kita biasa disuruh siapkan 3 nama. Karena biasa kalau kita mau bikin satu nama biasa ada samanya, kayaknya harus siapkan 3 nama. Setelah itu, kalau mau ngurus sendiri, pergi terbitkan NPWP sendiri di kantor pajak, atau bisa online, bikin nomor. Begitu online bisa dapat nomornya, ada lagi. Setelah itu bisa ke Sintab, atau bisa ke Perisinan, atau bisa ke Perisinan, kayaknya kalau di Kota Makassar ini Perisinan, atau di PTSP, soal izin-izin yang lain. Nah, tapi bisa juga sebenarnya dibuatkan di
di notaris itu. Tapi sama saja. Nanti di keluar izin itu hanya sisa surat izin usaha. Dulu itu ada surat keterangan terdaftar, daftar perusahaan, banyak-banyak dulu itu lembar-lembarannya. Sekarang sisa 1. Bahkan sebenarnya kalau saya sih bikin aja dulu akta pendiriannya. Sekarang bikin akta pendiriannya ke notaris, bikin akta. Jadi Bapak Ibu sudah punya akta. Sekarang untuk menguatkan akta itu kan bisa bikin, kalau usaha Bapak Ibu masih masuk kategori mikro, bikin NIB saja, bikin IUMK, itu bisa online gratis, bikin sendiri juga bisa sebenarnya. Nah, nanti itu kecuali misalnya Bapak Ibu ada pasar yang mengharuskan ada SIUP misalnya, nah baru kita buatkan. Nah, bisa ke pemerintah. Nah, tapi kalau tidak mempersyaratkan pikir tidak, karena itu aja. Nah, sebenarnya kalau saya bahkan ini kan kita selalu dorong ini semua program baik itu pengadaan proyek di pemerintah ataupun pihak non pemerintah itu bahwa ketika dia minta legalitas lembaga, NIB dan IUMK untuk pelaku usaha mikro itu sudah cukup. Jangan lagi dibuatkan hal-hal yang lebih sulit lagi. Bahkan akta pendirian itu sudah bisa sebenarnya. Kan kalau di CP itu kan bisa sampai 5 bidang. Jadi nanti kita mengajukan sebelum ke sana pikir memang apa namanya, kemudian bidang usahanya, karena harus mengikuti KBBI itu ada kode-kodenya. Saya bidang usaha apa, buka di internet banyak kode bisnis, kode usaha saya ini, produk jasa saya ini, kodenya 5001 misalnya. Tidak bisa kita bilang makanan minuman, nanti ada lagi kategorinya, ada bidang, sub bidang, kemudian ada kategorinya. Nah, itu cari memang jadi nanti begitu sampai di notaris langsung kita sudah ini 5 bidang usaha. Nanti tidak apa-apa dibikin aja dulu 5. Nah, nanti baru setelah itu terbit akta pendiriannya, baru kita lihat bisnis yang mana yang saya mau jalankan lebih awal. Nah, itu yang kita lengkapi. Kalau saran saya lebih cenderung Bapak Ibu kuatkan di soal paten dan syarat-syarat yang Anda harus penuhi berkaitan dengan produk jasanya. Misalnya PIRT-nya, kemudian halalnya, kemudian hakinya, itu saya lebih mendorong Bapak Ibu kuatkan di sisi itu. Karena apalagi kalau kita berpikir bahwa produk saya ini insya Allah terancam sukses kan, perbaiki paten kami memang namanya. Karena banyak nama-nama usaha itu mirip. Begitu maju, dia mau daftar, tidak bisa didaftar karena namanya sudah dipunyai orang lain. Nah, banyak kejadian, banyak pelaku usaha, khususnya di daerah, kabupaten kota itu, bagus sekali bisnisnya. Tapi ketika dia mau daftar, dia sudah besar, dia mau daftar paten kan, namanya tidak bisa karena namanya sudah diambil sama orang. Yang terjadi apa? Nah, dia harus ganti nama lain. Nah, ini kan repot. Makanya saya saran namanya kita patenkan betul, daftarkan betul di Kemenkumham melalui notaris itu. Setelah itu baru kita jalan di produk-produk. Jadi beda itu nama usaha, beda branding. Jadi kalau nama perusahaan itu juga beda. Kita bikin nama perusahaan boleh lain, branding produk kita lain boleh. Nanti kita bikin nama perusahaan dulu. Nama perusahaan juga itu harus didaftarkan dulu itu, karena kalau sama enggak bisa. Kalau ada kata daerahnya itu enggak bisa. Jadi itu penting sekali. Kemudian bikin brandingnya apa. Jangan brandingnya bahasa Inggris, baru pasarnya orang lokal, nanti susah itu terimanya. Betul. Itu penting juga. Tapi itu di teori materi branding itu. Nanti di materi branding itu bisa lebih itu. Jadi kalau saya sebenarnya begitu, boleh Bapak Ibu sharing hal-hal yang lain. Nah, prinsipnya itu. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan, karena ini kan kita hanya sesi, boleh Bapak Ibu ke Plut atau mungkin konsultasi via online dengan saya atau dengan konsultan yang lain. Nah, tahun ini saya ada di bidang kelembagaan. Jadi banyak fokus ke soal kelembagaan. Tahun lalu saya di produksi. Jadi teman-teman UKM yang sering ke Plut pasti tahu lah. Karena sekarang saya bertukar posisi, jadi sekarang banyak bicara soal kelembagaan. Karena ini penting berkaitan dengan mengawal kebijakan pemerintah realisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kan repot ini.
Jangan sampai nanti ditolak lagi sama MA ini Undang-Undang Cipta Kerja. Aduh, berubah lagi aturan kan kasihan ini. Kita ini sudah bikin lagi diganti lagi. Nah, termasuk mungkin posisi kemungkinan kita berbadan hukum koperasi. Saya Bapak Ibu, kalau ada bisnis yang cenderung punya varian kingdom atau varian yang sama, saran saya berkoperasi jadi satu Ki. Karena tidak bisa lawan Goto itu. Goto lebih besar dia, lebih kuat, lebih banyak. Nah, kita coba untuk bangun. Nah, mungkin ada Bubel atau ada teman-teman yang aing di digital. Nah, siapa lagi berkaitan dengan kalau mau ke akses kredit, akses pinjaman, akses modal, akses program, dana hibah, dana apa. Persyaratannya itu laporan keuangan. Jadi kalau tidak kita perbaiki laporan sekarang enak nih, dulu setengah mati kita tulis-tulis. Nah, sekarang ada Bubel misalnya. Jadi harus didorong seperti itu. Itu penting, Bapak Ibu sekalian. Saya ini sementara Zoom ini di layar sebelah ini saya lagi menyusun aplikasi untuk koperasi. Jadi memang termasuk di koperasi juga kita dorong untuk digital. Karena kapan tidak, takutnya kita orang luar semua ini yang jadi yang mengatur kita di bisnis. Sadar ataupun tidak, hari ini kita sering menolak pengaruh luar, tapi secara tidak langsung kita juga ikut, Jim. Kita tidak bisa halangi Gojek, Grab, Maxim, tidak bisa. Tapi bagaimanapun kita jadi mitranya. Makanya sekarang positifnya kita harus maksimalkan betul posisi mereka, memanfaatkan apa yang ada di sana untuk bagaimana menemukan bisnis kita yang baik. Jadi itu yang penting. Ini ada pertanyaan lagi kayak gitu. Iya, betul. Jadi itu tadi jawabannya dari Kak Baso. Jadi pertanyaan yang ke Irsya tadi sudah terjawab ya. Ini Kak, ada lagi pertanyaan dari Kak Firman. Katanya begini Kak, kapan sebuah produk atau usaha harus membuat badan hukum? Kapan dikategorikan usaha tersebut bisa membuat badan hukum? Itu Kak. Oke, kalau saya saran bikin nih sesegera mungkin karena berhubungan dengan nama. Tapi misalnya bila Bapak Ibu terkendala karena kan bikin badan hukum itu kan ada biayanya. Kan biasanya kan kelemahan kita usaha mikro itu kan semua aktivitas yang mengeluarkan uang itu berat sekali dilakukan. Makanya saya bilang tidak apa-apa, silakan saja. Pertama bikin aja akte pendirian. Karena akte pendirian itu sudah terdaftar. Jadi ketika Bapak Ibu mendirikan UD, CV atau PT, bahkan saya sarankan bikin MEKI, UD atau CV, nah, supaya nama perusahaan itu ada legal, sah secara kelembagaan. Besok-besok ada yang pakai itu nama, tidak bisa lagi karena sudah jadi namata. Kemudian setelah itu bikin brandingnya. Nah, brandingnya daftarkanlah ke Kemenkumham melalui dinas. Kemarin-kemarin itu banyak program fasilitasi, banyak program subsidi. Nah, ini tahun oleh pemerintah provinsi, kemarin ada disampaikan oleh pemerintah provinsi, oleh PLT Gubernur juga, meminta untuk bagaimana pelaku usaha kita dikuatkan soal legalitas. Jadi ke depan ini, mumpung kita punya pemerintahan juga pro terhadap peningkatan dan penumbuhan UMKM, kita memanfaatkan betul. Jadi saya itu, kalau ada program, perkenalkan dirilah. Setelah punya legalitas, jalan-jalan ke dinas koperasi, UKM, perkenalkan diri, sampaikan bahwa Pak kalau ada program ini saya mau daftarkan nama branding saya, nama branding saya supaya jadi paten hakinya kan, nah, itu kan lebih bagus. Nah, jadi seperti itu sambil Bapak Ibu menjalankan bisnisnya, menemukan pasarnya. Jadi saran saya memang di awal itu Bapak Ibu sebenarnya saya lebih cenderung fokus ke temukan pasar. Semua produk UKM kita itu bagus, produknya ataupun jasanya menarik sekali. Tapi kenapa selalu sulit untuk berkembang? Karena dia belum bisa menemukan pasarnya. Kemudian belum lagi bisa lebih dalam lagi bicara soal keuangan misalnya. Dia masih sulit mengatur bagaimana menganalisa skema keuangan. Siapa tahu Bubel bisa bantu nanti bikinkan aplikasi kan. Aplikasinya bukan lagi soal laporan keuangan misalnya, tapi analisa bisnis. Jadi ketika bisnisnya itu kita bisa analisa, oh bisnisnya itu seperti ini, rasio rating untuk bisa maju dia harus ada di skala ini. Nah, ini kan menarik soalnya. Orang-orang keuangan pasti paham itu soal itu. Jadi dulu saya pernah belajar di Prasetya Mulia, itu kita bisa menghitung
kita bisa memprediksi usaha melalui analisa keuangan, prediksi analisa keuangan. Jadi kita hanya menganalisa, memperkirakan kemungkinan melalui angka, itu kita bisa tahu bahwa usaha ini bisa jalan atau tidak. Bahkan sebenarnya saya yakin di antara kita, Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha kita yang ada di Sulsel itu, ketika kita coba terapkan analisa keuangan, pasti banyak usaha yang kesimpulannya itu tidak bisa jalan ini. Cuma kan kasihan kalau dia sudah punya semangat kemudian tidak jadi jalan. Makanya silakan jalan karena basicnya kita kan ada di operasional. Basicnya UKM itu ada di UMKM. Basicnya UMKM itu ada di operasional, ada di produksi. Mereka kuat menciptakan produk, cuma tidak banyak yang bisa menguasai pasar. Jadi kalau saya silahkan saran awal bikin saja dulu pengesahannya. Jadi pendirian perusahaannya, setelah itu silahkan cari. Kan di pendirian perusahaan itu kan nanti ada bidang-bidangnya. Nah, nanti kita lihat bidang usaha apa yang kita mau jalankan, nah, baru kita penuhi lagi. Oh, saya penuhi ini. Oh, saya mau masuk di retail ini. Oh, saya ini syaratnya, ini syaratnya. Tapi kalau belum ya jangan dipaksa. Coba cari kemungkinan yang lain. Saya lebih fokus teman-teman tentukan ke pemasarannya, khususnya bagaimana menemukan metodologi marketing yang terbaik. Sekarang kan gampang gini, apalagi kalau mau jadi viral tuh pura-pura bodoh saja kan bisa makin jadi banyak viewernya kan. Baik Kak, terima kasih tadi jawabannya. Jadi itu tadi jawabannya dari Kak Baso. Jadi semoga pertanyaannya terjawab ya Kak Firman. Ini Kak mungkin masih ada pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir itu pertanyaannya begini Kak. Katanya salah satu yang bikin UMKM khawatir untuk bikin legalitas usaha itu karena pajak yang tinggi. Di sisi lain, bangkitkan UMKM, di sisi lain pajak menghantui. Jadi sedangkan keuntungan tipis. Bagaimana solusi untuk menghilangkan keresahan seperti ini, Kak? Jadi lebih ke sisi kekhawatiran pajak gitu, Kak. Ciri UKM itu kan selalu bertarung, memperebutkan nilai harga. Jadi pertarungan UKM itu tentara sekali dia itu. Mereka itu selalu bertarung harga. Kalau ada produk lain yang sama, harganya lebih murah, panik gitu. Di sana lebih murah atau apa? Padahal sebenarnya bisnis kita itu harus punya karakter masing-masing. Jadi bicara soal kewajiban pajak itu kan harusnya di menyusun struktur biaya itu sudah harusnya masuk nih. Jadi Bapak Ibu sekarang harus kalau tidak mau bayar pajak susah itu. Jadi banyak juga teman-teman kita ini pemahamannya ini wah saya tidak mau bayar pajak. Oh, jadi kalau saya diskusi ya dari kita saja silakan saja yang jelasnya kalau jangan Ki mengeluh kalau misalnya terbebani Ki. Syaratnya orang dikatakan dia sudah punya usaha, itu kalau ada NPWP-nya. Jadi kalau ada di saat teman-teman ini pelaku usaha belum punya NPWP, berarti tidak ada sebenarnya dokumen yang membuktikan kalau Bapak Ibu punya penghasilan. Karena yang bisa membuktikan kalau Bapak Ibu punya penghasilan, ada NPWP, nomor induk, wajib pajak. Nah, orang yang dikenakan pajak adalah orang yang punya penghasilan. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya warga negara sudah punya penghasilan, harusnya sudah punya NPWP. Nah, cuma Pak mahal Pak, coba apa-apa aja. Itu bagian dari perjuangan. Saya sampai sekarang itu masih memperjuangkan terus itu perubahan-perubahan PP yang ada. Dulu kan kita tidak kena pajak, kemudian berubah menjadi 0,1%. Bahkan saya dulu kuat sekali frontal saya itu. Sampai semua media pemberitaan saya itu saya menolak itu Sri Mulyani itu kebijakannya karena setengah hati. Nah, sakitnya turun lagi 0,5. Bahkan di program di Dirjen Pajak sekarang kan banyak ini yang subsidi COVID kan, pandemi itu bisa. Teman-teman, yang penting lapor. Untuk UMKM, PPh 21 kalau tidak salah, itu penghasilan, itu kan kewajiban kita hanya melapor. Jadi tiap bulan lapor Ki. Kalau tidak ada penghasilan terlapor Ki, belum pernah masuk Pak. Yang penting melapor Ki. Nah, kemudian akhir tahun dilaporkan lagi. Tapi saran saya tidak berat karena kenanya itu 0,5. Yang saya kemarin protes itu karena 0,5 itu diambil dari jumlah omset. Agak berat buat pelaku usaha kita yang margin keuntungannya itu kecil dari omset. Seandainya 0,1, 0,5 dari aset dari dari keuntungan, dari laba, aku pikir nggak jadi soal. Tapi ini kan Bapak Ibu sudah paham nih bahwa ada pajak, kita ini kenanya PPh penghasilan misalnya
0,5 dari omset. Coba kita hitung-hitung. Nah, sebenarnya kan di kewajiban kita. UKM itu buat saya pemerintah sudah cukup membuat spesial pelaku mikro ini. Jadi yang penting melapor sih. Nah, kenapa? Biasanya kalau kita mau akses program yang sifatnya pengadaan kah atau tender kah, itu kan ada catatan pajak itu, nalia itu. Jadi kalau ada catatan, tapi kalau selama tidak, silakan menyesuaikan dengan pasar yang Bapak Ibu lakukan. Jadi semuanya tidak beban itu untuk soal-soal itu karena masih kecil. Kecuali nanti belum itu kita bicara pajak penghasilannya, pajak apa itu PPN-nya, PPH-nya, PPN-nya 2,5% lebih tinggi lagi. Nah, itu lebih banyak lagi. Makanya kalau saya lapor, yang tahu isi dapur keuangan Bapak Ibu, nah, makanya kalau pakai aplikasi itu bagus sekali. Kita bisa lihat itu. Nah, lapor Maki, misalnya bulan ini saya dapat keuntungan 100.000. Maki melapor, bayar nih pajak tak? 100.000 kalau 0,1, 0,5 itu kan berarti apa itu? 5.000 rupiah. Betul, Cuma betul. kan enggak banyak, cuma bisa takut-takut Ki. Kalau dibilang pajak, bayangan itu aneh-aneh, 100 2 juta. Padahal tidak Ji. Atau Maki bayar Ki, tapi bayar Ki tepat waktu. Nah, karena kapan tidak bayar kita tepat waktu, dianggap kena penalti. Jadi misalnya harus dibayar, kita laporin saya bayar, lapor Maki saya bayar paling sampai tanggal 20 kayaknya paling per bulan berjalan. Jadi kalau lewat tanggal 20 berarti laporan itu masuk ke bulan selanjutnya. Begitu saja terus. Atau bisa kita lapor nihil, tidak ada masuk, boleh, silakan saja. Oke, sip. Begitu ya. Sip, makasih Kak jawabannya. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Kak Baso atau Pak Bahtiar Baso. Oke, mungkin penutupnya untuk mengakhiri materi dari Kak Baso, mungkin ini Kak bisa dikasih saran saran atau harapan untuk UMKM. Yang pertama semangat saja, jangan khawatir. Yakin bahwa 99% yang menopang ekonomi bangsa itu adalah kita. Kita ini pejuang-pejuang ekonomi. Jadi bangsa ini akan mati ketika kita mati. Jadi selama bangsa ini tidak mau mati, yakin saja kita tidak akan pernah mati. Sisa, karena ini era terbuka, saran saya, mari kita memperbaiki bisnis kita, khususnya dari sisi kelembagaan. Perbaiki nama usaha sekarang apa, terus kemudian nama brandingnya apa, buat nama usaha dan ini resmi, sah, legal secara hukum. Kalau badan hukum itu kan bisa UD, CP. Kalau UD itu bagus sekali sebenarnya, tapi kalau kecuali misalnya kita mau ikut pengadaan-pengadaan, proyek-proyek, ya mungkin bisa bikin CV. Kemudian atau mungkin mau sudah ekspor skala internasional, bisa bikin PT, sudah lintas pulau misalnya. Kan sebenarnya apa yang pentingnya badan hukum itu trust-nya. Ketika perusahaan kita berbadan hukum, itu bisa dijamin orang bagus kita trust perusahaannya ini. Tapi kalau belum punya badan hukum, biasanya orang tidak percaya. Tapi kalau pasarnya masih lokal, masih region, aku pikir diperbaiki saja di soal produknya, temukan karakternya, cari pasarnya, kemudian perbaiki soal kelembagaannya. Saya pikir itu saja dari saya. Yang penting semangat yang kita pernah ini, dorong terus diri kita untuk naik kelas. Jadi naik terus, bikin kit per tahun ini saya begini, tahun depan harus naik kelas, benar-benar naik kelas, perbaiki sedikit-sedikit. Jangan kan saya secara pribadi atau mungkin teman-teman saya yang sudah cukup lebih dari 5 tahun berbisnis pun masih terus berinovasi. Apalagi pasca pandemi kan, Betul. Kita coba dorong kembali, tidak apa-apa. Sering-sering lihat informasi supaya bisa terus maju. Dan jangan lupa perbaiki laporan keuangan tak. Ya, betul. Thank you. Oke, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Pak Bahtiar Baso. Terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kami dan juga para teman-teman pelaku UMKM. Oke. Mungkin para peserta webinar hari ini bisa aplaus tepuk tangan untuk Pak
Bapak sendiri dan juga dua materi. Terima kasih banyak. Oke. Oke, Kak. Saya pamit ya. Ya, siap. Terima kasih banyak, thank you. Pak. Thank you semua. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itulah tadi dua materi yang pada kegiatan webinar hari ini. Materi pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lili, kemudian materi kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar. Oke, sesuai janji saya tadi bahwa di akhir acara akan diumumkan 30 peserta yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya di kompetisi UMKM ini. Tapi sebelum itu izinkan kami dari bubble.id untuk mempresentasikan fitur terbaru dari aplikasi kami. Silahkan. Selamat menyaksikan. Ya, halo, assalamualaikum Kak. Nah, bisa dilihat di layar Kak. Sudah kelihatan di layar ya Kak? Ya, sudah. Nah, kalau untuk di fitur Bubble sendiri, apa yang baru dari fitur di Bubble? Nah, pertama di fitur di aplikasi Android yang Potret yang bisa teman-teman install di HP Android-nya teman-teman, itu yang pertama kita bisa lihat adanya laporan. Nah, di menu laporan ini itu sudah tersedia banyak laporan, mulai dari laporan umum, penjualan, pembelian, persediaan hingga laporan pengunjung. Kalau di laporan umum teman-teman sudah bisa filter berdasarkan periode penjualan, bisa berdasarkan omset, dan bisa berdasarkan kasir. Nah, kalau kita sudah filter, misalnya saya contoh kasih filter di minggu ini. Nah, maka secara otomatis kita akan melihat berapa total transaksi, berapa pendapatan, berapa keuntungan. Kita lihat dari kas kita, ada berapa cash tunai, berapa yang di rekening, dan sebagainya. Nah, bagusnya lagi, kita bisa melihat ada berapa yang menggunakan metode pembayaran, berapa metode yang menggunakan metode transfer, dan tunai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, itu di laporan penjualan barang, kita sudah bisa tahu setiap produk kita itu terjualnya berapa, mulai dari 500 pieces, misalnya contoh taro dan sebagainya, aqua. Nah, jadi dari laporan itu kita bisa tahu semua berapa jenis transaksi kita, berapa yang menggunakan metode transfer, berapa yang tunai, dan sebagainya. Nah, selain itu, di aplikasi yang terbaru teman-teman sudah bisa juga melihat info event. Nah, di sini kita bisa lihat info event. Di sini setiap event yang diadakan dari Bubble ID, registrasi pendaftarannya akan melalui dari fitur ini. Jadi teman-teman sudah bisa langsung akses dan teman-teman bisa langsung download. Gitu. Nah, selanjutnya untuk juga melancarkan edukasi dan berbagi dari Bubble, itu teman-teman sudah bisa akses langsung di sini. Jadi setiap ada materi edukasi, video kami dengan para pebisnis kita akan share melalui aplikasi Bubble. Jadi teman-teman sambil menggunakan aplikasi, teman-teman bisa sambil belajar. Gitu. Dan selanjutnya jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi CS dengan mengklik tombol bantuan yang ada di sebelah kiri itu. Mungkin itu yang terbaru dari bubble.id. Silakan update di Play Store. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi fitur terbaru dari bubble.id. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik, tahap selanjutnya adalah pengumuman 10 besar yang lolos 30 besar yang lolos ke tahap selanjutnya. Baik, saya akan sebutkan nama-nama langsung nama usaha ya. Jadi ini dia 30 peserta kompetisi UMKM yang lolos ke tahap selanjutnya. Yang pertama adalah Julia April, yang kedua Kopi Leluhur, yang ketiga Galeri Alif, yang keempat Cemilang Keripik Ubi Jalar, yang kelima Bus 47,
kemudian yang keenam kopi Sapa, selanjutnya Aviran Service, kedai Scarface, kemudian kedai Anugerah, Baiti Berkah, King Boba BTP, Cup Kigo Cempaka Putih, Sukata Indonesia, Aisyah Shop, Ayam Kampung Frozen Deyuka, Off On Coffee, Monster Star, Nyicip Dimsum, WR Creative Craft, Indosel, Kedai Jaja, Makaroni Langit, Dapur Kita, Gubuk Aisyah Suka, Dapur Naira, Misana Chip, 18 Degree, Skano Indonesia, Kedai Sahra, Transseluler, dan yang terakhir adalah Niyata.id. Oke, itulah tadi 30 peserta kompetisi UMKM yang lolos ke tahap selanjutnya. Jadi selanjutnya 10 besar ini akan diumumkan pada 17 Juli 2021. Persyaratannya akan dihubungi setelah acara ini. Yang tidak masuk ke 10 besar tetap dapat freebubble.id di paket growth dan mendapatkan langsung pendampingan. Oke, jadi untuk teman-teman yang tidak lolos di 30 besar ini tetap mendapatkan paket free bubble yaitu di paket growth ya, dan juga akan langsung mendapatkan pendampingan langsung. Nah, adapun tiga usaha yang memiliki poin terbesar atau tertinggi yaitu yang pertama ada di Kedai Jaja. Kemudian yang di kedua itu ada Skano Indonesia, yang ketiga yaitu Makaroni Langit. Jadi di poinnya masing-masing ini Kedai Jaja ada 760 poin, kemudian Skano Indonesia ada 750 poin, kemudian di Makaroni Langit ada 730 poin. Jadi ini ada 3 usaha yang nominal poin tertinggi, 3 poin tertinggi saling kejar-mengejar. Harapannya teman-teman bisa mengejar poin tersebut, tetap semangat, insya Allah usaha kita menang. Oke, itulah tadi pengumuman 30 peserta yang berhasil lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Oke, terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Terima kasih telah menyaksikan acara sampai selesai. Terima kasih telah menyimak dan partisipasi teman-teman yang memberikan pertanyaan kepada pemateri. Jangan lupa isi absen ya, karena nanti linknya akan dikirim langsung ke situ. Oke, mungkin saya akhiri webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah ucapan yang kami lakukan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.